Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jumpa kembali pemirsa bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dan untuk itu di tema kita kali ini yaitu mengenai lokasi boleh beda, silaturahmi wajib dijaga. Dan narasumber kita kali ini ada Bapak Agus Delianto. Kita sapa terlebih dahulu tentunya untuk narasumber dan juga audiens kita kali ini, dan spesialnya audiens kita yaitu dari karyawan-karyawati LPP TVRI Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Nah, kali ini tema kita di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu yaitu mengenai lokasi boleh beda, silaturahmi wajib dijaga Pak Ustadz ya. Dan kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah singkatnya untuk tema kita. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan semangat dulu karena kita punya tagline yang luar biasa untuk Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Biar lebih semangat lagi ya. Kalau saya bilang Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, jawabannya adalah bersihkan diri, sejukkan hati. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Kalau gitu kita coba ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik, silakan Pak Ustadz, kita dengarkan terlebih dahulu untuk tausiah singkat kita tentang tema mengenai lokasi boleh beda, silaturahmi wajib dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasula ba'da amma ba'du. Maka Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallah wa summa qala aidan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa summa sadaqa rasuluhun nabihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Kepala Stasiun LPP TVRI Bengkulu, Bapak Haji Suryadi, insyaallah amin ya. Beserta Ibu Pak Herman dan Ibu dan Bapak Ibu-ibu, para karyawan-karyawati di lingkungan LPP TVRI Bengkulu yang hadir di studio yang berbahagia, dan pemirsa di rumah yang berbahagia. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah ya. Jalan-jalan ke Partai Panjang. Cakep. Minumnya es kelapa muda. Cakep. Ibu-ibu semua, bapak selamat datang. Kita doakan semuanya masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ubur-ubur ikan lele. TVRI Bengkulu le. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kita hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di tempat ini, di ruang studio ini dalam rangka acara halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Bersyukur kepada Allah dan kita hadir atas qadarullah sesungguhnya. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun kita bisa duduk di sini, kita bisa berdiri, kita bisa melihat, dan semuanya itu atas qadarullah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan insyaallah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah terlimpah keharibaan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri ya ada 3 hal, makna 3 hal Idul Fitri ya, atau 3 hal hari raya. Yang pertama hari raya itu disebut dengan Idul Fitri ya. Idul Fitri. Yang kedua itu disebut dengan Lebaran dan semua orang tahu. Lebaran ini semuanya tahu ya. Mulai dari anak yang baru lahir sampai orang atau tua pun sekali lagi mereka tahu apa itu Lebaran ya. Kemudian ya yang ketiga adalah ya yang pertama hari raya tadi ya, hari raya Idul Fitri, Lebaran. Kemudian adalah ya hari kemenangan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan menjadi tradisi ya. Idul Fitri ini tentu berbeda dengan Idul Adha. Idul Fitri ini adalah 1 bulan ya, terbagi menjadi 30 hari. Maka 10 hari pertama disebut dengan penuh dengan kebersamaan. Yang jauh itu mudik pulang berkumpul keluarga, yang masih ada orang tua pengen bersama keluarga yang tadinya ya terpisah tadi ya, terpisah, kemudian silaturahim tetap dijaga. Ya ini penuh dengan kebersamaan. Yang kedua ada istilah Idul Fitri dimaknai dengan penuh kehangatan. Nah, biasanya kalau 10 hari kedua sudah musim hangat-hangatan lagi Pak. Ya mungkin makanan lo dihangat-hangatin gitu ya Bu ya. Kemudian Idul Fitri ketiga dimaknai dengan perasaan ya. Rasa-rasa uang masih ada gitu ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun halal bihalal ini adalah dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makna halal dalam bahasa Arab itu asal kata ada ahalla, uhillu. Makanya kalau di Arab itu ada istilah uhillu muskilah. Ya. Kalau ada yang berkata uhillu muskilah artinya tidak masalah. Maka halal bihalal ini adalah dalam rangka untuk menguraikan yang kusut, kemudian mencairkan yang beku. Ya. Nah, kemudian termasuk THR ya, yang masih beku mungkin. Yang mana tahu belum ada yang belum cair sampai hari ini Pak ya. Nah ini kalau sudah Idul Fitri itu sudah harus cair gitu. Ya, makanya THR itu harus cair, bahkan Hamin 10 itu sudah cair Pak ya. Karena makna dari halal bihalal itu adalah mencairkan dari yang beku. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, singkatnya adalah halal bihalal ini dalam rangka yang pertama adalah meminta maaf, yang kedua adalah memaafkan. Cuman 2 itu saja. Yang pertama adalah meminta maaf, yang kedua adalah memaafkan. Nah, mana yang lebih berat? Ya, yang lebih berat. Yang lebih berat itu sebenarnya ya minta maaf. Tapi memaafkannya jauh lebih berat, Bu. Jadi kalau orang bertanya mana yang lebih berat, ya minta maaf, ya berat. Tapi pun sebaliknya memaafkan ya tidak semudah untuk meminta maaf. Kalau orang meminta maaf itu berat, persoalan yang sangat susah, memaafkan tentu jauh juga lebih susah. Pertanyaannya, apakah Ustadz sudah memaafkan? Ya, jawaban saya adalah berproses. Ya, berproses. Ya, saya tidak dendam. Saya masih ingat ya waktu sekolah guru matematika memukul pada waktu itu. Ya, saya tidak dendam tapi ingat. Ya, ini namanya proses ya. Ini proses. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dia tidak dendam, cuman ingat. Nah, ini adalah bagian dari proses Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya apa? Memaafkan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, jadi
Kalau ada sebuah istilah meminta maaf itu sebuah persoalan yang sangat mudah, tapi memaafkan itu juga ya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika kita mudah untuk meminta maaf, tapi insya Allah orang mudah untuk memaafkan. Dan bahkan dalam Al-Quran Allah perintahkan apa? Ya, wal afwa anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada perintah untuk minta maaf lah enggak, tapi diperintahkan untuk memaafkan. Jadi intinya adalah dan lebih halal ini adalah dalam rangka untuk minta maaf, dan yang kedua dalam rangka untuk memaafkan. Baik Pak Ustadz, kita jeda iklan dulu kalau gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.